Halo rekan-rekan, ketemu lagi bersama saya Rianli di channel Aussie Indonesia. Oke, ketemu lagi ya setelah sekian lama kita nggak ngobrol. Ya sekarang kita ngobrol lagi soal film. Ya untuk di episode sekarang, di part sekarang ini kita ngobrol tentang film internet dengan film bioskop. Lebih baik mana, lebih hebat mana? Dan seperti apa sih perkembangannya? Artinya begini, kalau film bioskop itu kan masuknya box office ya rekan-rekan. Terus kalau misalkan film online atau film internet itu masuknya streaming begitu kan. Nah, persaingan di antara keduanya ini seperti apa? Dan menurut rekan-rekan sendiri, lebih baik mana di antara keduanya itu? Jadi intinya kalau misalkan film yang muncul seperti di Netflix, seperti itu kan, atau Genflix juga yang milik Indonesia, itu film seperti yang ada di platform seperti itu bisa memberi kesempatan kepada sineas-sineas yang dalam tanda kutip low budget ya, itu bisa berkarya. Tidak perlu harus menjadi film layar lebar yang tayang di bioskop yang notabene-nya harus butuh miliaran rupiah. Akan tetapi siapapun yang memiliki uang 15 juta, 20 juta pun itu udah bisa untuk membuat sebuah karya ya yang bisa ditayangkan di platform tersebut. Dan karya tersebut bisa menghasilkan uang dari hasil penjualan, bukan penjualan tiket tetapi streaming, karena itu berbayar ya, penonton itu bayar yang untuk nonton di platform tersebut. Ya, teruntuk rekan-rekan yang menggunakan ini ya, tablet, Android, iPhone dan sebagainya, udah pasti tahulah yang namanya VOD atau video on demand, yaitu layanan itulah, layanan online streaming film gitu ya. Mau berbayar ataupun gratis atau cuma-cuma, seperti itu suka ada. Tapi lebih banyaknya lagi biasanya berbayar rekan-rekan. Ya rekan-rekan, survei yang dipegang atau yang didapati oleh para penikmat film ya, rasionya ini antara film bioskop dengan film internet atau film streaming maupun bioskop, itu rasionya masih 50-50 ya. Yang berarti begini, belum sepenuhnya orang-orang tuh beralih kepada movies on demand. Bukan maksud saya membanding-bandingkan antara film bioskop dengan film internet ya, akan tetapi jelas saja ini ada perbandingannya rekan-rekan. Memang sama-sama kita menonton ya, sama-sama yang kita tonton itu film. Akan tetapi justru ada perbandingannya nih, yang mungkin bisa menjadi pertimbangan rekan-rekan sendiri untuk memilih di antara kedua film tersebut. Saya tidak menyuruh rekan-rekan untuk memilih yang mana, akan tetapi semua pilihan ada di rekan-rekan semua, mau pilih film internet ataupun film bioskop. Dan kalau rekan-rekan punya dana, mau bikin film bioskop atau film internet, seperti itu rekan-rekan. Berikut perbandingan. Kalau nonton di bioskop kan itu ada Dolby, DTS, IMAX, jelas aja atmosfernya itu lebih menggelegar ya, lebih terasa seperti itu, lebih benar-benar kita tuh seperti melihat langsung ke kejadiannya. Itu yang disebut bioskop itu, jadi kelebihannya seperti itu rekan-rekan. Kelebihannya kita merasa wah gitu, benar-benar atmosfernya itu terasa sekali karena ada suara atau sound yang menggelegar berkat bantuan Dolby, DTS, dan IMAX. Bukan cuma speaker aktif ya. Terus kan kalau nonton bioskop juga ada kafetarianya yang bisa membuat kita beli makanan terus dibawa ke dalam bioskop. Terus juga bisa nonton bersama pacar, sama istri, sama keluarga, sama teman-teman, rekan-rekan dan sahabat, semuanya itu kita bisa menikmati begitu ya, di bioskop. Namun kekurangannya begini rekan-rekan, kalau dibandingkan dengan misalkan harga tiket ya, dengan harga premium satu kali sebulan nonton di platform, itu hampir setara antara harga tiket dengan harga premium berbayar di platform tersebut gitu. Misalkan Netflix atau Genflix begitu ya. Untuk menjadi premiumnya atau untuk menjadi member gitu, untuk bisa nonton selama 1 bulan, kita harus bayar mungkin 50.000. Sedangkan harga tiket bioskop ini sekarang berapa? Udah lama sih bioskop nggak dibuka ya, kalau misalkan, maksudnya emang sekarang udah dibuka ya? Ya betul, sebagian. Akan tetapi masih ada beberapa bioskop yang mempertimbangkan untuk buka karena saat ini masa pandemi ini sebetulnya masih ada rekan-rekan. Di masa pandemi seperti ini ya rekan-rekan, karena bioskop beberapa waktu lalu sempat tutup lama begitu ya, akhirnya para penonton atau penikmat film ini lebih beralih kepada ini, kalau nggak beli DVD untuk dipasang di DVD playernya, atau bisa juga ya itu menikmati layanan video on demand atau movie on demand seperti eFlix ya, Netflix, WeTV dan sebagainya. Mereka lebih memilih untuk nonton film secara online seperti itu, dengan streaming berbayar bisa jadi.
Ya, tapi kalau sekarang sebagian besar bioskop di Indonesia ini terutama yang udah dibuka juga gitu. Saya yakin para penikmat film atau penggemar film masih setia untuk menonton film tersebut. Saya sempat ingat ya, beberapa waktu lalu film Spider-Man yang baru apa No Way Home itu ya. Itu kan tayang ceritanya. Itu penontonnya wah antusias juga penonton ini untuk masuk bioskop gitu ya, untuk beli tiketnya. Sering kali begitu saya buka Instagram pasti mereka ngepost untuk teman-teman saya tuh ngepost ini tiketnya gitu untuk menonton Spider-Man. Wah berarti gue pikir bioskop udah mulai rame lagi nih gitu kan. Ya, cuman ya ini streaming apa layanan streaming itu dinilai lebih sulit daripada rilis di bioskop gitu ya, terutama mungkin karena layanan streaming itu nggak bisa dikonversikan ke box office yang setara. Ya rekan-rekan, dengan munculnya tontonan layanan streaming begitu ya, belum jelas tuh bagaimana kinerja film tuh harus dievaluasi dibandingkan dengan rilis teater tradisional. Ya hanya dengan menghitung jumlah penayangan yang dilaporkan dengan harga tiket rata-rata dinilai untuk menjadi cara yang sangat tidak akurat untuk membandingkan antara streaming dan box office gitu rekan-rekan. Meskipun mungkin tampaknya seperti cara yang cepat dan gampang untuk mengetahui seberapa banyak sih film streaming yang akan dihasilkan gitu. Jika jumlah orang yang sama sudah menontonnya di bioskop. Berbagai faktor membuat perbandingan itu ya sangat nggak akurat ya. Ya bahkan sebagai perkiraan kasar. Ya intinya pelacakan box office itu untuk apa sangat penting ya buat film. Sulit berbicara tentang kualitas film rekan-rekan tanpa menjadikan box office sebagai bahan utama pembahasan gitu ya. Biar bagaimanapun ya tolak ukurnya itu box office kalau untuk menentukan kualitas film seperti apa seperti itu. Ya itu box office juga bisa jadi tolak ukur atau bahan utama pembahasan sih gitu. Jadi apa karena layanan streaming itu tidak menghasilkan box office, apakah layak gitu ya dibanding-bandingkan nih antara streaming dengan bioskop gitu kan? Ya rekan-rekan, sebelumnya film yang nggak rilis di bioskop itu kan dipandang rendah ya. Akan tetapi karena berkat munculnya layanan streaming seperti iFlix, Netflix, HBO Plus atau Viu dan sebagainya itu membuat para sineas film yang membuat film di platform tersebut gitu ya akhirnya bisa diperhitungkan rekan-rekan, dalam artian seperti ini sampai ada nominasinya, sampai ada penghargaannya juga begitu ya. Box office itu nggak pernah punya tempat yang tepat ya dalam percakapan para penonton. Jadi intinya sebetulnya penonton nggak terlalu mementingkan box office, tapi siapa yang mementingkan box office ini ya pembuat film itu penonton kan nggak mentingin gitu ya di filmnya box office berapa gitu dapatnya, sementara untuk pembuat film ini nih mementingkan sekali box office itu sangat penting buat mereka begitu. Tapi nggak jarang juga loh rekan-rekan, banyak juga film hebat dan mahal ternyata gagal di box office begitu ya. Pasti rekan-rekan pada nanya deh box office apaan sih? Oke lah, nanti di next video kita akan bahas tentang apa itu box office ya. Tapi yang pasti di sini di pembahasan ini kita bahas dulu perbandingannya antara film streaming dengan film bioskop ya. Bukan maksud membanding-bandingkan, tapi kan segala sesuatu juga pasti ada perbandingannya gitu ya rekan-rekan. Kita semua pasti tahu bahwa streaming film itu tidak membutuhkan pendapatan dari box office gitu ya, atau tidak membutuhkan box office seperti itu. Soalnya menghitung potensi box office dari rilis streaming rekan-rekan yang nggak masuk akal bagi penonton atau pemirsa gitu, atau bahkan ya kurang masuk akal juga bagi platform streaming itu sendiri. Alasan box office dihitung untuk rilis teater gitu ya adalah penting bagi bioskop, studio, atau pemegang saham mengetahui berapa banyak film yang masuk, karena penjualan tiket itu menjadi sumber pendapatan utama dalam rilis teater atau bioskop. Baik, sampai di sini perjumpaan kita rekan-rekan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa like, subscribe ya. Terima kasih.